Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di segmen Tas Buku. Sekarang bersama saya, dosen keperawatan estetik Sisada Bayu Akbar Haidin. Saya akan membedah buku dari sahabat saya. Ini buku sahabat saya yang berjudul Allopod Circumcision, Dasar Sirkumsisi dan Komunikasi Terapeutik bagi Tenaga Kesehatan. Ini buku sangat luar biasa. Pengarangnya adalah sahabat saya, yaitu Pak Ahmad Zainal Abidin Eskep MKes, dan ini istrinya yaitu Ibu Renita Dwi Suryani Eskep Nurse. Ini sangat luar biasa karena menginspirasi semua pembacanya. Bukunya terbit pada September 2020 yang lalu. Pada saat pandemi, beliau mengisi waktunya untuk membuat karya seperti ini. Jadi isi buku ini banyak sekali yang ingin saya sampaikan nanti. Ini terkait sejarah dan perkembangan hitan, yang kedua terkait tren isu dari hitan sendiri atau sirkumsisi, pembahasan anatomi dan sistem integumen, serta teknik hitan tradisional maupun modern. Dan tidak lupa di sini juga diselipkan hal yang menarik juga untuk para tenaga kesehatan yang ingin belajar hitan atau sirkumsisi, yaitu terkait teknik hipnoterapi atau hipnohitan. Ini akan dijelaskan ini juga, dan bagaimana perawatan luka pada pos hitan itu akan dijelaskan di buku tentang Allopod Circumcision, Dasar Sirkumsisi dan Komunikasi Terapeutik bagi Tenaga Kesehatan. Awalnya kita berbicara terkait sejarah perkembangan dunia hitan. Jadi ternyata hitan itu sudah ada sejak lama di dunia ini atau di bumi. Sunat merupakan tindakan bedah terencana tertua di dunia, ya, itu menurut hyperdiffusionist Grafton Elliot. Itu termasuk tindakan bedah yang sudah lama terjadi, meskipun dengan cara-cara yang berbeda. Dan kalau kita hubungkan dengan Islam, agama kita, jadi pelaksanaan khitan itu dianggap sebagai tradisi Nabi. Dan dalam Islam termasuk khitan itu menjaga kebersihan dan kesucian pada diri manusia, dan dapat dilakukan segera setelah lahir sampai balik. Kalau di buku ini dijelaskan 6-12 tahun yang paling sering dilakukan. Khitan yang paling sering dilakukan adalah 6-12 tahun. Sedangkan tren dan isu khitan, jadi dalam buku ini dijelaskan bahwa anjuran agama untuk melakukan khitan itu supaya organ vital itu bersih dan sehat. Itu dijelaskan dalam buku ini. Jadi kondisi emosional yang menjadi alasan orang tua untuk menghitankan anaknya, itu alasannya lain, atau isu-isu terkait khitan. Jadi orang tua yang ingin memberikan atau menghitankan anaknya itu karena kondisi emosional. Jadi ada juga dijelaskan di sini bahwa ada diskusi antara orang tua dan anak terkait khitan. Ketika anak sudah menyetujui, dan itu akan berdampak pada kondisi emosional pada anak. Makanya orang tua itu memilih untuk memberikan atau menghitankan anaknya. Kondisi lain selain untuk kebersihan dan kesehatan, ada juga disebutkan bahwa khitan itu untuk estetika semata. Jadi selain untuk memuaskan pasangannya, ya, ini disebutkan seperti itu. Jadi khitan untuk istilahnya dalam hal estetika atau bentuk yang lebih bagus seperti itu. Cara atau metode di sini banyak di tren dan isu khitan ini disebutkan teknik dorsal slit, teknik khitan yang umum digunakan untuk meminimalisir perdarahan seperti itu. Khitan ini dapat meminimalisir infeksi yang ada di genitalia, karena ketika ada seseorang atau pasien yang dia misalkan sudah dewasa tapi belum dikhitan, itu memang hanya kotoran-kotoran yang ada di bagian genitalia khususnya laki-laki. Kalau untuk perkembangan metode ini sekarang sudah banyak sekali yang dilakukan oleh para praktisi khitan yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia dengan menggunakan metode ring clamp, stapler, dan lain-lain. Itu
banyak digunakan pada saat ini, pada tren sekarang seperti itu. Jadi metode tradisional sudah mulai berkurang dan sekarang metode yang lebih efektif maupun metode yang lebih aman dan sehat dan untuk kesembuhannya lebih cepat itu sering digunakan pada saat ini. Jadi menggunakan metode-metode yang modern. Yang kedua atau yang selanjutnya adalah terkait anestesi. Terkait anestesi itu pun sekarang menggunakan needle free injection, jadi tanpa adanya injeksi atau tanpa jarum suntik itu digunakan, dan ini menjadi tren sekarang. Makanya di promosi-promosi hitam itu menyebutkan bahwa hitam tanpa jarum suntik dan lain-lain itu memang menjadi satu sisi promosi yang paling menarik menurut saya. Jadi untuk menarik perhatian dari teman-teman yang mau hitan atau anak-anak yang mau hitan dengan cara seperti ini, karena memang pada kenyataannya needle free injection itu ada dan biasa digunakan oleh praktisi hitan pada saat ini. Yang kedua terkait anatomi sistem interkomen. Jadi di buku ini juga dijelaskan, tidak lupa dijelaskan terkait anatomi, karena kalau langsung ke kitanya mungkin kurang pas ya. Jadi kita di pendahuluan juga ada penjelasan terkait anatomi sistem interkomen. Jadi di sini ada kulit, terus ada folikel dan kelenjar, dan di sini juga disebutkan tentang fungsi kulit sendiri. Jadi karena yang dihitan itu nantinya masuk dalam kulit, jadi kita secara umum dulu bahas terkait fungsi kulit sendiri. Yang pertama adalah proteksi. Jadi kulit itu memproteksi dari hal-hal yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi pertama kali yang menyentuh anatomi atau tubuh kita adalah kulit, itu untuk memproteksi apa yang ada di dalamnya. Yang kedua terkait sensasi, untuk meraba ya. Jadi untuk meraba, jadi ada sensasi fungsi kulit untuk meraba sesuatu yang kita pegang atau yang terpegang oleh kita. Terus yang ketiga produksi vitamin D. Yang keempat pengaturan suhu tubuh, dan yang kelima untuk ekskresi, jadi untuk mengeluarkan keringat. Itu fungsi dari kulit. Nah, sedangkan kita kalau berbicara terkait anatomi penis, jadi disebut ada yang disebut dengan kuluk, yaitu merupakan bagian kulit kelamin. Jadi kuluk yang merupakan kulit kelamin laki-laki yang akan dieliminasi saat hitan supaya dapat terhindar dari bahaya seperti phimosis. Jadi phimosis itu adanya gangguan atau infeksi atau gangguan yang ada di area genitalia khususnya laki-laki. Itu yang menyebabkan nanti bahaya untuk ketika ada anak atau orang yang belum dihitan, itu akan terjadi phimosis tadi. Nah, yang kedua di buku ini juga dijelaskan terkait anatomi sistem perkemihan laki-laki. Yang pertama adalah ureter. Ureter itu dua jalan seperti pipa yang nantinya akan membawa urin ke vesika urinaria. Yang kedua tadi selanjutnya adalah vesika urinaria tentang kandung kemih. Jadi kandung kemih nanti akan menampung urin ya. Setelah dari ureter nanti ke vesika urinaria menampung urin, dan ada juga nanti lewat uretra, yaitu penyalur air seni untuk bisa keluar dari tubuh. Dan terakhir adalah terkait penis, yaitu penis itu untuk berkemih dan berfungsi lainnya atau bereproduksi. Jadi ini yang harus kita pahami dulu sebelum kita melakukan atau memahami terkait sirkumsisi atau hitan. Oke, jadi urin normal dari menurut buku ini yaitu 1-2 liter per hari tapi sesuai dengan berat badan dan cairan yang dikonsumsi. Konsistensinya bening, kuning muda, dan ada bau khas atau aromanya khas, dan pH rata-rata 6. Itu normal urin yang ada di manusia. Nah, ini bagian paling penting yang ada di buku ini terkait teknik hitan. Teknik hitan ini dibagi menjadi dua, tradisional dan modern. Tradisional itu nanti ada beberapa yang akan saya jelaskan di sini, dan modern juga sangat banyak sekali yang dibahas di buku ini. Yang pertama tadi adalah teknik hitan tradisional, yaitu yang pertama dorsosirkum. Ini yang sering digunakan pada praktisi hitan sebelum muncul teknik modern terkait hitan.
dorsosirkum ini kalau di dalam cerita buku ini masih digunakan di daerah-daerah tertentu. Jadi untuk penggunaannya memang sudah minim ya. Jadi tapi masih ada, tergantung permintaan dari pasien maupun keluarga atau orang yang ingin disunat. Pada ceritanya di buku ini dorsosirkum pada awalnya itu menggunakan bilah bambu, benda tajam yang masih tradisional. Namanya seperti itu, dijelaskan seperti itu. Pemotongannya di sini dijelaskan juga tanpa anestesi. Kalau pada awal ceritanya seperti itu, jadi tanpa anestesi dan tidak ada penjahitan atau tidak ada hacking pada teknik dorsosirkum yang lama. Resikonya sangat tinggi ya kalau menurut saya sebagai pembaca dari penulis ini juga, bahwa resiko yang paling utama adalah terkait perdarahan dan yang kedua terkait infeksi. Nah, itu sangat mungkin sekali karena bahan yang digunakan juga tidak ada teknik steril, jadi tidak ada steril untuk bahan-bahannya, jadi untuk menuju ke infeksi sangat tinggi. Catatannya pada saat ini ada pengembangan dengan alat kesehatan yang berstandar serta digunakan jahitan kecil dan anestesi. Jadi pada saat ini dengan dorsosirkum ini menggunakan instrumen-instrumen kesehatan dan dilakukan anestesi serta adanya hacking atau jahitan yang minor pada saat ini. Terus yang teknik tradisional yang kedua adalah Guylain. Ini sudah menggunakan alat kesehatan, alatnya steril, dan orang yang melakukan sudah kompeten, anestesinya lokal dengan hacking benang yang diserap, dan resiko inflamasinya sangat kecil ya, termasuk bleedingnya juga sangat kecil. Akan tetapi waktu pengerjaannya agak lama ya, kurang lebih 30 menit. Jadi sesuai gambar di bawah ini ya, di teknik Guylain seperti ini. Ini termasuk teknik tradisional hitan menurut buku ini. Nah, sekarang kita bahas terkait teknik hitan yang modern, yaitu yang pertama disebutkan bahwa ada teknik lonceng. Teknik lonceng itu tidak dilakukan eliminasi preposium, jadi tidak ada pemotongan, tidak ada eliminasi preposium pada penis, dan ujung penis ini dikunci sehingga aliran darah terbendung hingga ujung kulit menjadi nekrosis. Sebenarnya kalau teknik modern itu tekniknya sama ya, jadi banyak yang membuat nekrosis kulit sehingga terjadi tidak ada pemotongan ya, pemotongan langsung, dan itu akan memotong tersendirinya, akan putus dengan sendirinya. Itu yang dilakukan oleh teknik-teknik modern pada saat ini. Dalam teknik lonceng ini, jadi pada waktu tertentu akan lepas secara alami. Jadi tidak ada pemotongan yang menekrosis dari jaringan sehingga akan lepas secara alami. Waktu untuk proses penyembuhan kurang lebih 7 hari. Dan ini pasien dapat beraktivitas seperti biasa. Yang kedua adalah teknik klem. Ini yang paling digemari pada saat ini. Teknik klem ada banyak. Yang pertama adalah cincin atau ring ya. Ini sekarang sudah banyak sekali teman-teman praktisi hitan yang menggunakan ring ini untuk hitan, untuk memberikan hitan kepada pasien maupun pada anak-anak yang hitan. Caranya itu yang disebutkan ujung preposium diregangkan dengan menggunakan ring. Jadi nanti dipertahankan dengan memasang ring dari karet. Ujung preposiumnya akan nekrotik dan lepas dengan sendirinya. Hampir sama seperti tadi, tapi proses pengerjaannya cukup cepat, yaitu menurut penulis ini ada kurang lebih 10 menit. Ini untuk kelebihannya ini adalah mudah dan aman, tanpa jahit dan tanpa balutan. Apalagi di sini minim perdarahan dan bisa meminimalisir nyeri juga untuk teknik ringnya. Selanjutnya adalah smart clamp. Smart clamp ini juga sudah sangat banyak sekali penggunanya, dan ini sifatnya merakyat. Jadi banyak sekali orang-orang yang tahu terkait ini, dan ini merakyat. Awal mula smart clamp ini dalam buku ini dijelaskan bahwa tahun 2001 di Jerman oleh Dr. Harry van Baas. Jadi ditemukan oleh Dr. Harry van Baas dan memberikan proteksi lukanya ada. Di teknik smart clamp ini ada proteksi lukanya, jadi tidak usah khawatir terkait risiko infeksi. Meminimalisir luka dan infeksi, terus
Akan tetapi sebelum dilakukan hitan itu ada pengukuran gland dengan namanya size-o-meter. Jadi dengan size-o-meter itu nanti diukur sehingga nanti dapat sesuai dengan ukuran dari penis yang akan sirkum. Untuk proses penyembuhannya 3-5 hari itu nanti akan lepas. Selanjutnya adalah Gomco clamp, ini untuk termasuk modern ya. Meskipun ditemukan pada 1934 oleh Hiram S. Yellen dan Aaron Goldstein, ini beda dengan yang tadi bahannya dari karet atau maupun yang lain. Ini bahannya dari logam dan alat ini bisa digunakan berkali-kali untuk teknik hitam ini dan harus disterilisasi dulu sebelum digunakan. Dan ini ada penguncinya, jadi ada pengunci untuk istilahnya prop dari penis tadi sehingga akan lebih mudah untuk memberikan akan melakukan sirkumsisi. Jadi ini yang harus diperhatikan, penguncian yang tepat dari teknik ini. Penguncian yang tepat nanti hasilnya akan lebih baik. Ada juga selanjutnya ada Ismail clamp. Jadi ditemukan oleh Dr. Ismail Saleh. Ini hampir sama dengan tadi, tapi ini kuncinya sistemnya seperti skrup dan mudah tanpa merusak alat saat pelepasan. Biasanya kalau ada pelepasan itu merusak alat, kalau smart clamp tadi harus merusak alat, tapi yang ini tidak usah merusak alat saat pelepasan. Dan yang harus diperhatikan ini pasca hitan ini harus dijaga kebersihan. Nah, ini ada juga Sunator clamp yang ditemukan oleh Dr. M. Tastron dari Malaysia. Ini sistemnya praktis, penyembuhannya cepat, lepasnya alamiah. Ini mereka lepas sendiri, jadi tidak usah dilakukan pelepasan dan mereka lepas sendiri dan tidak perlu melakukan perawatan khusus. Ini lebih modern menggunakan Sunator. Nah, ini Alice clamp. Ini sebenarnya hampir sama dengan smart clamp. Jadi nanti perbedaannya ada di sini antara Alice clamp dan smart clamp. Perbedaannya sangat signifikan. Kalau smart clamp itu yang membedakan adalah terkait bentuk tabung. Kalau yang Alice ini desain tabungnya agak miring mengikuti kontur dari gland penisnya. Jadi agak miring. Kalau untuk yang smart clamp tadi lurus, semua ukuran sama, tapi ini mengikuti, yang untuk Alice clamp itu mengikuti bentuk dari penis yang akan sunat atau sirkum. Oke, selanjutnya adalah teknik laser atau flash cutter. Nah, ini kalau di buku ini disebutkan bahwa kalau ada yang menyebut teknik laser itu salah ya. Sebutan ini salah karena tidak memakai laser sama sekali untuk sunat ini atau sirkum ini. Kalau biasanya nyebutnya cutter atau flash cutter ini. Jadi tapi karena sudah membumi dan merakyat, ini sudah dijelaskan. Kalau sunatnya pakai apa? Sunat laser itu ya gimana lagi ya. Tapi seharusnya sunat laser itu mungkin pikiran, kalau diomongin sunat laser, anak-anak yang mau kita juga pikirnya laser. Tapi pada kenyataannya bukan laser yang digunakan, tapi cutter. Jadi untuk memotong alat yang ada konduksi panasnya sehingga dapat memotong area kulit dan bisa istilahnya menahan perdarahan, jadi menghentikan perdarahan. Ini membutuhkan listrik ya. Jadi kalau untuk counter sendiri membutuhkan listrik, tapi pada zaman sekarang, pada saat ini sudah ada yang tanpa listrik, jadi menggunakan baterai, tinggal cas, nanti tidak repot-repot untuk listrik. Selanjutnya terkait anestesi, di buku ini juga jelaskan anestesi dengan umum, lokal maupun kombinasi. Dari teknik 3 ini yang paling digunakan menurut buku ini adalah terkait kombinasi, jadi menggunakan blok saraf dan infiltrasi. Jadi menggunakan teknik ini supaya memudahkan atau pasien tidak merasa nyeri pada saat pemotongan kulit di area penis atau pada saat sirkumsisi. Ada juga yang harus diperhatikan pada saat hitan, yaitu terkait kontraindikasi hitan. Jadi tidak semua penis bisa dihitan, jadi kita harus memperhatikan ini. Kalau memang tidak bisa dihitan secara modern maupun secara tradisional, jadi bisa dilakukan pembedahan. Itu adalah solusi yang paling utama terkait sirkumsisi, terkait kontraindikasi hitan. Yang pertama adalah kondisi hipospadia, kondisi bawaan di mana terdapat lubang yang ada di bawah batang penis. Jadi tidak sesuai dengan anatomisnya. Itu
lubang kemihnya itu berada di bawah batang penis, itu namanya hipospadia. Itu sering dijumpai oleh teman-teman praktisi hitan. Itu harus dilakukan konsul dengan dokter untuk dilakukan pembedahan atau solusi yang lainnya. Yang kedua adalah epispadia. Ini juga termasuk bawaan, tetapi lubang kemihnya di area punggung atau sisi penis. Di sebelah sisi penis ataupun di area punggung penis, ini epispadia. Terus selanjutnya adalah undescended testis ODT atau clitorsidism, yaitu ketidakadanya atau tidak adanya testis atau salah satu testis di kantung skrotum. Itu tidak bisa dilakukan sirkumsisi. Biasanya masih di atas, itu termasuk kelainan. Ini harus dikonsultasi dengan dokter tertentu. Ada juga yang disebut barit, yaitu penisnya itu terbungkus di bawah lapisan permukaan kulit. Oke, selanjutnya adalah terkait komunikasi terapeutik pre-hitan. Jadi sebelum hitan itu dilakukan komunikasi dengan keluarga maupun sang anak. Yang pertama yang dilakukan adalah tetap BHSP. Jadi hubungan saling percaya. Jangan lupa membangun motivasi anak supaya lebih berani untuk melakukan hitan. Yang ketiga, jelaskan manfaat hitan kepada anak. Terus menemukan solusi permasalahan atau pengalaman yang lalu. Misal dahulu anak mau dihitan nggak jadi, terus ini temukan solusinya dan nanti jelaskan ke anak terkait manfaat dari hitan yang lebih baik lagi. Terus ajari tentang petunjuk hitan yang aman dan sehat serta menyenangkan. Jadi setelah hitan apa yang harus dilakukan itu diajarkan kepada anak yang ingin hitan. Itu solusi komunikasi terapeutik pre-hitan. Nah, selanjutnya terkait hipnosirkumsisi. Nah, ini dilakukan hipnosirkumsisi. Jika ada anak yang hitan tetapi dia takut, ini bisa dilakukan dengan cara hipnosirkumsisi. Ini harus dilakukan dengan penuh kesadaran ya. Jadi dengan pre-induksi, jadi mengenali calon pasien dulu, terus induksi, mengajak pasien menuju ke alam bawah sadar, terus ke deepeningnya, membawa lebih dalam lagi, terus deep level test. Nah, ini uji tingkat kedalamannya, terus ada sugesti, memberikan sugesti positif terkait hitan, terus ada juga terminasi dan akhirnya membawa ke alam sadar. Itu akan lebih mudah untuk teman-teman yang praktisi hitan yang ingin menghitan kepada orang-orang atau anak-anak yang mengalami kecemasan terkait hitan. Baik, itulah tadi dan buku yang saya lakukan dengan judul buku All About Circumcision, dasar sirkumsisi dan komunikasi terapeutik bagi tenaga kesehatan, dengan pengarang oleh Pak Ahmad Zainal Abidin dan Ibu Renita Dwi. Terima kasih atas perhatian dari semuanya, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel Bixada TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.